Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Mbak Dian di sini. Kata Mbak Dian tadi mau nyanyi di segmen sembarangan aja, mulutnya itu jeplos aja. Mbak Dian. Takut jadi closing langsung. Enggak, kami sediakan. Ini seharian buat Mbak Di Dian. mute nanti. Ditit gitu ya. Sensor ya, kira-kira nyebut merek gitu ya. Nah, Mbak Dian, kalau di dalam kelas nih Mbak Dian, kan tadi di segmen sebelumnya kita sempat bahas gimana sih ketika diskusi di ruang kelas itu, gimana sih Mbak untuk memancingnya nih, untuk memancing biar para mahasiswa ini tertarik dan cukup berantusias ketika dilemparkan suatu bahasan, apalagi kalau bahasannya dari media sosial gitu. Oke, kalau di kelas selalu kita tekankan mahasiswa memang kalau melihat media sosial, tentu kita akan paparkan dari perspektif teoritis ya. Perspektif teoritis yang mungkin akan bertentangan ketika mereka magang atau mereka bekerja. Tapi kita pertama adalah memberikan pondasi teoritis, gambaran ideal gitu, ideal. Gambaran idealnya media massa tuh seperti ini, media sosial tuh seperti ini. Nah, kemudian setelah kita berikan tataran teoritis tadi, kita compare, sekarang gimana nih menurut teman-teman dengan yang teman-teman lihat di media sosial, di media massa, udah masih pas nggak sih, masih ideal nggak sih? Nah, jadi kita compare apa yang ada terjadi dengan pondasi teoritisnya dulu. Ada yang beberapa yang tetap aja nggak mungkin lah, namanya komersi memang harus seperti itu Mbak gitu kan. Mereka sudah punya pandangan sendiri walaupun udah dikasih tahu media itu punya tanggung jawab sosial misalnya seperti itu kan. Harus bertanggung jawab, tapi Mbak itu kan memang human interest. Kadang saya selalu bilang ke mahasiswa ya, kita tuh ilmu sosial tidak ada benar salah gitu. Jadi teman-teman tuh boleh berargumen menurut pandangan teman-teman. Jadi jangan takut di kelas tuh untuk nanti jadi minus nih nilainya gara-gara kontra sama perspektif dosen yang enggak juga. Jadi saya lebih seneng kalau mahasiswa itu juga punya kekeh dengan pandangannya sendiri, boleh juga gitu kan, asal mereka juga punya landasan argumennya gitu. Jadi saya suka ketemu mahasiswa yang ngajak debat di kelas gitu. Jadi bikin gemes gitu ya. Iya, tapi kalau udah satu muncul pasti akan muncul yang lain. Yang lainnya baru gitu. Yang lainnya berani gitu ya. Tapi malah itu yang buat seru ya di dalam kelas ya. Artinya kita ambil ruang lingkup kecil nih dalam kelas itu untuk memantik, untuk memancing para orang-orang yang ada di ruangan itu dengan caranya Mbak Dian seperti itu. Nah, kalau kita bicara di ruang publik, artinya caranya juga bisa diadaptasi sebenarnya Mbak ya. Mungkin tidak disampaikan secara teoritis, tapi bagaimana menyampaikannya di media sosial agar para masyarakatnya tertarik ya Mbak ya untuk menyimak, untuk anteng di live itu. Bukan untuk nge-give ya, tapi untuk bertanya. Untuk bertanya tentang keresahan dan juga diharapkan para pejabat publiknya juga responsif ya Mbak. Dan balik lagi kata Mbak Dian tadi, sesuai dengan tujuannya. Niat awalnya. Niat awalnya apa. Dan jangan lupa diingat, ini profesinya sebagai pejabat publik, bukan sebagai influencer. Itu kayaknya harus kita underline ya. Dan diboldkan, terus underline lagi. Nah, itu artinya garis keras tuh pemirsa. Nah, Mbak Dian sendiri, kalau dari tadi kita bahas tentang mahasiswanya, bahas tentang anak-anak mudanya, menurut Mbak Dian sendiri nih, aku pengen tahu gimana sih menurut Mbak di era ini seolah-olah udah hidup berapa era gitu ya. Di era ini pejabat udah membuka akses untuk di media sosial itu, gimana sih, apa impact positifnya, apa yang bisa dilihat kelebihannya itu seperti apa? Harapannya impact positif dari keterbukaan, maunya pejabat publik itu untuk muncul di media sosial itu adalah mereka memberi ruang kepada masyarakat untuk memberikan saran, misalnya
perspektif terkait kemajuan daerah. Kemudian dengan dia berani menunjukkan kerjanya itu berarti pejabat itu berani untuk transparan terhadap apa yang sudah dilakukannya untuk pemerintah, untuk daerah. Nah, kemudian itu juga menunjukkan bahwasanya ini tadi mereka adalah benar-benar wakil. Saya ini dari rakyat untuk rakyat gitu, bisa jadi. Kemudian yang paling penting tidak terjebak pada popularitas semata gitu. Itu jangan sampai terjebak. Iya, memang popularitas itu kalau kampanye kan sangat dibutuhkan ya. Atau sekarang juga masih dibutuhkan gitu. Misalnya caper juga kan, caper maksudnya caper ke betul. atasan yang lebih tinggi gitu kan, untuk bilang oh daerah ini punya pemimpin yang responsif gitu ya, ke program kerjanya bombastis gitu. Tapi yang substantifnya malah tersingkirkan gitu. Kita bisa bikin satu kegiatan yang menarik, yang FEP, tapi sebenarnya kita harus melihat ini impact-nya kepada masyarakat itu dengan permasalahan yang ada di daerah itu sudah terjawab apa belum gitu. Itu tadi benar semua, lagi sepakat semua dari yang Mbak Dian. Pengen komentarin tapi sepakat ya, gimana ya? Takutnya terjebak itu ya Mbak Dian ya. Sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan baik, bagus banget. Jadi ibaratnya daerahnya juga akan lebih dikenal juga. Kayak pemerintahnya bagus nih, kayak orang mengundang minat orang juga untuk datang. Misalnya kita katakanlah Provinsi Bengkulu bisa tahu ya Bengkulu itu di mana gitu. Iya, nggak ada lagi yang bilang Bengkulu di Kalimantan gitu ya, di Sulawesi. Jadi udah cukup jelas lah begitu ya Mbak ya. Tapi kalau dimanfaatkan dengan baik, dan harapannya semoga ya Mbak ya dimanfaatkan dengan baik dan tidak terjebak dengan zona popularitas itu. Popularitas semata. Kan nggak lucu kalau pejabat publik nanti tiba-tiba ambil endorse ya Mbak ya. Itu boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Kita jadi menimbulkan pertanyaan nantinya. Side hustle-nya gitu. Iya betul. Nah Mbak Dian, ini kan mengenai bagaimana berkomunikasi di media sosial itu terkait dengan menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasinya. Gimana sih Mbak Dian untuk caranya nih menyampaikan pendapat di media sosial dengan cara yang baik dan juga benar? Ini nggak cuma semata-mata untuk pejabat publik, tapi memang untuk seluruh masyarakat. Boleh disampaikan Mbak Dian di sini? Yang paling penting kita menyadari ya, jejak digital itu lebih kejam. Lebih kejam dari apa? Daripada fitnah, daripada yang lain-lainnya. Ya, saat ini ketika kita apply pekerjaan, apply beasiswa dan apapun, kita selalu diminta track diminta nama akun media sosial. Kadang-kadang jejak digital itu mengerikan juga, misalnya bahkan di perbedaan pendapat ya kan, namanya kita berkembang ya. Bener. Bisa jadi di pendapat kita 5 tahun yang lalu itu berbeda dengan pola pikir kita sekarang. Jadi ketika kita melakukan pendapat, pandangan yang kita bagikan di media sosial, maka kita udah siap nih dengan respon. Untuk mendapatkan respon yang positif, otomatis kita harus membagikan hal yang positif. Benar. Apakah kita tidak boleh mengkritik? Boleh. Mengkritik asalkan kita punya tataran. Ini jangan sampai mengkritik ini sampai kata-kata yang merendahkan, ya, yang melecehkan kelompok tertentu. Jadi kita boleh menyampaikan pendapat kita yang mungkin kontra terhadap satu isu, tapi kita pastikan kita bertanggung jawab atas itu. Jadi bukan semata-mata karena kebencian yang ingin kita ujarkan, tapi itu ekspresi, boleh juga ekspresi diri, tapi yang bertanggung jawab. Intinya adalah ketika kita menggunakan media sosial itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apapun yang kita bagikan, yang kita ucapkan, karena ketika itu sudah ditampilkan ke publik, maka udah jadi hak publik untuk mengomentari, baik itu positif ataupun negatif atas apapun yang kita bagikan di media sosial. Jadi share lah yang positif dan hindari hoax, hindari ujaran kebencian gitu. Iya betul. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Dian ya. Artinya adalah
berbijaklah dan bertanggung jawablah Tanggung jawab. dalam bermedia sosial ya Mbak Kayak Dian. kalau mau posting tuh Pikir dulu deh. pikir dulu ya. Jangan FOMO gitu ya Iya betul, setuju. Jangan ini FOMO. aku harus sekian detik harus naik juga enggak. Jangan latah Jangan gitu ya latah Mbak. ya. Jadi dilihat dulu, ini kira-kira oke nggak nih, make sense nggak nih terhadap konten yang ada gitu ya Mbak ya. betul. Oke deh Mbak Dian, terima kasih banyak. Sama-sama. Karena hari ini sudah mau hadir di sini, udah mau berbagi tips, membuka pikiran aku dan juga teman-teman semuanya. Jangan lupa sampaikan ya Mbak ya salamnya untuk para mahasiswa dan juga dosen-dosen di Universitas Bengkulu itu yang gemes-gemes. Gemes-gemes dosennya gemes-gemes. Dosennya gemes-gemes semua. Terima kasih banyak ya Mbak Dian ya. Untuk pemirsa jangan lupa terus saksikan Opini hanya di TVRI Bengkulu. Aku Terna Fadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.